ya, hari ini adalah hari Kamis. Waktunya kita beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu, mulutmu, tanganmu untuk memuliakan Tuhan. Nggak nonton ya, nggak lihat benda, tapi ayo kita sama-sama memuji Tuhan. Kita pujikan hari ini, harinya Tuhan. Yuk, kita tepuk tangan yuk. Boleh berdiri yuk, jangan duduk saja di kursi, kita berdiri memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita panggil hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari apa? Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan, hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Oh, puji Tuhan, semua hari itu Tuhan ciptakan untuk apa sayang? Untuk memuji Tuhan. Ayo anak-anak, kita akan siapkan hatimu, lipat tanganmu, kita akan berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan Roh Kudus menolong kita, supaya kita mengerti firman Tuhan pada hari ini. Kita pujikan, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil. Kita katakan Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Engkau masuk Tuhan dalam hatiku untuk memimpin kami Tuhan, untuk menuntun kami supaya kami menjadi anak Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Allah, kami mau mendengar firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lupa hari ini aku ada tugas bahasa Inggris. Sudah dicek belum di HP-nya Bunda? Sudah, tapi belum aku kerjain. Terus maunya kakak gimana? Dikerjain dulu, baru gitu nanti main sama Bunda. Oh, ya wis, kamu belajar kakak. Cepat Dadah. selesai ya. Semangat dah. Oke. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah contoh adalah anak yang bertanggung jawab. Karena apa? Dia memiliki tugas dan dia mau menyelesaikannya. Anak-anak yang baik di dalam firman Tuhan, ada juga cerita orang yang
bersikap bertanggung jawab. Anak-anak ingin tahu ceritanya bagaimana? Ayo ikuti Bunda yuk. Dengar-dengaran ya, dengan sikap yang baik. Ceritanya tentang Yunus. Yunus ini adalah orang yang diutus Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan perkataan Tuhan kepada orang-orang. Nah, suatu hari Yunus diperintahkan Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe untuk mengabarkan bahwa di sana akan terjadi bencana karena di kota Niniwe itu orang-orangnya jahat, gak taat pada Tuhan, sehingga Tuhan memiliki rencana untuk menghukum mereka di sana. Nah, tetapi anak-anak Yunus tidak dengar-dengeran karena sudah merasa ngeri duluan. Wih, di sana orangnya jahat, nanti aku diapain? Begitu akhirnya dengan pikiran Yunus, dia tidak pergi ke kota Niniwe, tetapi dia berbalik arah. Dia pergi ke kota Tarsis, anak-anak. Dia langsung, mungkin zaman sekarang dia beli tiket, langsung menaiki kapal. Wah, dia menaiki kapal laut untuk pergi ke kota Tarsis. Jauh sekali, Niniwe Tarsis. Dan ketika di dalam perjalanan apa yang terjadi anak-anak? Bapak Yunus di dalam kapal bersama orang-orang, di tengah-tengah lautan tiba-tiba ada angin badai yang dahsyat. Rupanya Tuhan ingin membuat sesuatu untuk mengingatkan Yunus, anak-anak. Sehingga kapal itu tergoncang-goncang, orang pada panik, aduh tolong gimana ini? Kapalnya hampir hancur karena hampir tertabrak-tabrak karang karena gelombangnya terlalu besar. Tetapi apa yang terjadi? Yunus di dalam kapal ternyata sedang tertidur, anak-anak. Dan orang-orang pada panik semuanya melihat Yunus tidur. Loh, kamu kok iso tidur? Kok enak-enakan tidur? Ini, lihat ini, apa yang sedang kita alami. Mari kita berdoa. Kira-kira perbuatan apa yang sudah kita lakukan sehingga kita mengalami ini? Wah, ternyata perkataan itu membuat Yunus ingat bahwa dia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe, tetapi dia tidak taat, anak-anak. Akhirnya dia bilang, oh iya, aku menyadari, aku disuruh Tuhan, aku diperintahkan Tuhan, tapi aku nggak taat. Loh, ternyata ini akibatnya. Apa yang sudah kita alami, lalu apa yang harus kita perbuat kepadamu? Katanya orang-orang gitu. Karena Yunus sudah menyadari akan kesalahannya dan dia mau bertanggung jawab, anak-anak. Dia mengatakan, ya udah, lemparkan saja saya ke laut supaya badai ini mereda. Karena dia tahu badai ini ada karena kesalahannya dia. Akhirnya anak-anak, Yunus dilemparkan ke laut. Tetapi Bapa tidak berpikiran yang jelek kepada Yunus, karena dia sangat sayang pada Yunus dan dia punya rencana yang indah buat Yunus. Dia mengirimkan seekor ikan besar, anak-anak, untuk menelan Yunus masuk ke dalam perutnya ikan. Selama 3 hari 3 malam Yunus ada di dalam perut ikan, berdoa pada Tuhan, memohon maaf, bersyukur karena Tuhan sudah berencana yang baik. Akhirnya 3 hari kemudian Yunus dimuntahkan. Wah, dia keluar dari perut ikan. Dan yang terjadi, Yunus pergi ke kota Niniwe, taat kepada perintah Tuhan dan bertanggung jawab. Akhirnya dia berjalan di sana. Dia memberitakan, hai orang-orang Niniwe, sudah, kalian sebenarnya harus berhenti dari berbuat jahat. Kalian harus berbuat baik. Kalian tidak boleh berbuat jahat lagi. Karena Tuhan akan berencana menghancurkan kota ini kalau kalian jahat terus. Begitu. Tetapi apa yang dilakukan di kota itu? Wah, orang-orang pada kaget. Aduh, mereka mengalami ketakutan karena mereka takut kalau Tuhan sudah marah,
Kalau Tuhan sudah menghukum mereka, mereka takut sekali. Akhirnya mereka berdoa meminta belas kasihan Tuhan. Mereka berpuasa, mereka bersama-sama memohon ampun kepada Tuhan. Mereka tidak lagi berbuat jahat. Nah, karena baiknya Bapa kita, baiknya Tuhan kita, mereka akhirnya diselamatkan anak-anak. Nah, Tuhan mengatakan kepada Yunus bahwa Tuhan tidak akan menghukum orang-orang Niniwe lagi. Wah, dan Yunus sudah melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Walaupun sebelumnya dia tidak taat, tetapi dia menyadari akan tanggung jawabnya. Dia harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, anak-anak yang baik, di rumah kita juga kita harus bertanggung jawab. Anak-anak menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang denger-dengeran. Nah, caranya anak-anak yang bertanggung jawab itu gimana misalnya? Wah, misalnya begini, anak-anak habis makan kue, habis makan apalah gitu yang ada bungkusnya. Jadi anak yang bertanggung jawab adalah, tahu bungkus ini harus dibuang kemana anak-anak? Harus dibuang di tempat sampah. Anak yang bertanggung jawab itu anak yang demikian. Anak yang yang telah diberikan tugas, anak-anak ayat hafalan ya. Itu anak-anak taat, anak-anak denger-dengeran. Oh iya, hari ini ayat hafalannya ini ya gitu. Akhirnya anak-anak lihat, oh iya, itu anak sudah mempunyai sikap tanggung jawab. Wah, anak-anak mau jadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang bertanggung jawab, denger-dengeran kata mama papa ya, denger-dengeran kata bu guru, denger-dengeran juga kata firman Tuhan. Yang penting itu yang utama itu. Nah, anak yang baik, Bunda Jenny sangat bangga dengan kalian. Udah selesai Bunda. Oh, udah selesai kakak kerjanya. Oh, yo, hebat. Ini namanya kakak bertanggung jawab dengan tugasnya. Untuk tugas-tugas yang lainnya seperti itu ya kak, denger-dengeran. Ayo kita berdoa dulu sebelum ya, setelah kita menyelesaikan ini ya. Yuk kita berdoa dulu. Anak-anak juga kita ikut berdoa ya. Meminta pertolongan Tuhan untuk menjadi anak yang hebat, yang bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur punya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami, selalu mengasihi kami, selalu menjagai kami Tuhan. Setelah mendengarkan firman-Mu Bapa, kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam hati kami memberikan tuntunan kepada kami untuk menjadi anak yang hebat, anak yang bertanggung jawab, anak yang mengasihi dan taat kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, berkati kami semuanya, berkati orang tua kami, bu guru kami, berkati bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Dadah.